Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Salawatullah wassalamuhu. Marilah kita haturkan kepada baginda, sang penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu dalam perlindungan dan pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, inilah kata-kata bijak, kata-kata mutiara Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari kitabnya Matnul Hikam. Salah satu dari kata-kata mutiara Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu berbunyi yang artinya kemaksiatan yang mewariskan, mengakibatkan kerendahan diri dan pengharapan akan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada ketaatan yang mengakibatkan perasaan mulia dan kesombongan. Sahabat muslim rahimakumullah, segala sesuatu itu hendaknya dilihat dari akibatnya atau endingnya. Meskipun telah melakukan satu kemaksiatan, akan tetapi kemudian mengakibatkan rendahnya diri, merasa rendahnya diri, dan mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dari sebab kemaksiatannya itu, maka hal itu adalah lebih baik daripada melakukan satu ketaatan akan tetapi kemudian timbul perasaan sombong atau merasa dirinya paling mulia karena telah melakukan ketaatan tersebut. Namun demikian, hendaknya tidaklah harus melakukan kemaksiatan terlebih dahulu agar bisa merendahkan diri dan mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adalah akan lebih baik lagi jika melakukan ketaatan terlebih dahulu, baru kemudian merendahkan diri dan mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim rahimakumullah, sehubungan dengan kata-kata mutiara tersebut, ada satu kisah yang diceritakan oleh Imam Asy-Syi'bi yang bersumber dari Khalil bin Ayyub, bahwasanya ada seorang laki-laki di masa Bani Israel yang karena seringnya laki-laki tersebut berbuat maksiat hingga ia digelari oleh orang-orang dengan sebutan Khali, ahli maksiat. Pada suatu ketika lewatlah di hadapan Khali tadi seorang laki-laki ahli ibadah atau disebut dengan abid, yang mana di atas kepalanya terdapat awan yang menaunginya. Maka di dalam hatinya si Khali berkata, "Aku ini Khali, ahli maksiat, sedangkan dia itu adalah abid, ahli ibadah. Aku akan duduk bersamanya. Mudah-mudahan dengan duduk bersamanya Allah akan berkenan memberikan rahmatnya kepadaku." Ketika si abid mengetahui kalau si Khali akan duduk bersamanya, ia berkata dalam hatinya, "Aku ini adalah seorang abid, ahli ibadah, sedangkan dia adalah seorang Khali, ahli maksiat. Maka aku harus menjauhkannya dariku." Lalu si abid itu pun mengusir si Khali untuk pergi. Setelah peristiwa itu, tidak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi di zaman itu untuk memberitahukan kepada dua orang tersebut, Khali dan Abid, bahwa
semua kemaksiatan si Khaliq telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal soleh, amal kebajikan seluruhnya dari si abid ahli ibadah telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa awan yang awalnya menaungi si ahli ibadah tadi berpindah atau berganti menaungi si Khaliq. Sahabat muslim rahimakumullah, mudah-mudahan kata-kata mutiara ini bisa kita ambil hikmahnya, mengambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.